Mungkin Bang Gia mungkin ini mau menambahkan Ya, dulu. oke. Ya Baik, silakan Bang. sambil kita nunggu perisai Roma, saya tidak membahas yang ada di slide ya. Ya silakan Sebenarnya, Bang, silakan Bang. ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan live ini, dasar penolakan gereja di luar Katolik tentang mendoakan arwah orang meninggal itu sebenarnya tidak terlepas dari kisah pecahnya gereja yang disebabkan oleh kesalahpahaman Luther terhadap pantun yang disampaikan oleh Johann Tetzel. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena setelah Luther keluar dari gereja Katolik atau dinyatakan sebagai bidah, dia kemudian merestorasi ajaran-ajaran para rasul. Kalau merestorasi itu maksudnya mengubah. Ya, jangan ini halus saja sebenarnya. Sebenarnya bahasa langsungnya itu adalah mengubah ajaran para rasul. Apa saja yang diubah? Sampai sekarang ini masih banyak dilaksanakan apa yang diubah. Contoh, dari 7 sakramen menjadi 2. Itu fakta. Nggak bisa ada orang yang mengatakan, oh tidak, dari dulu 2. Nggak bisa. Dari dulu 7 sakramen itu sudah ada dari abad pertama dari para rasul. Kemudian yang diubah karena dia keluar dari gereja Katolik itu adalah persoalan ketika pada suatu waktu diambil tema Matius 6 ayat 3 mengenai memberi sedekah. Dan pada saat itu tema itu ya diadakan berdekatan dengan perayaan hari raya semua para kudus dan juga hari raya semua orang beriman, yaitu tanggal 1 dan 2 November. Nah, kejadian kesalahpahaman Tetzel dan Luther ini terjadi di keuskupan Mainz, Jerman. Nah, ketika Tetzel ya, dia berkhotbah karena tema saat itu adalah memberi sedekah. Dan sedekah yang diterima atau kolekte lah kira-kira begitu, itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan basilika. Lalu di dalam khotbahnya Tetzel, dia mengucapkan kata-kata yang kemudian disalahpahami oleh Luther. Kata-katanya kurang lebih demikian. Ketika terdengar bunyi koin dalam kotak, melompatlah jiwa ke dalam surga. Kira-kira kata Tetzel seperti itu dalam salah satu khotbah itu. Mulailah dari pernyataan Tetzel itu disalahpahami oleh Luther dan beberapa umat. Nah, saat itu Luther masih pastor Katolik. Untuk menyelesaikan masalah itu, dia dipanggil oleh Uskup Mainz. Bukan nama Mainz itu ya, nama kota ya Bapak Ibu ya. Uskup siapa namanya, Robert atau siapa namanya, saya agak lupa ya. Bapak Ibu nanti silahkan cari keuskupan Mainz ya. Jadi uskup keuskupan Mainz memanggil mereka berdua, Tetzel dan juga Martin Luther. Martin Luther itu tidak mendengarkan atau tidak mengindahkan pimpinannya yang adalah seorang uskup di keuskupan itu. Terus menyebarkan kesalahpahamannya terhadap apa yang disampaikan oleh Tetzel dalam salah satu khotbahnya itu. Dia menyebarkan dan orang yang tadi umat juga yang salah paham itu mulai perlahan-lahan mengikuti dia juga. Dan banyak faktor, bukan hanya faktor kesalahpahaman kemudian yang timbul Bapak Ibu, tapi faktor juga politik ekonomi di dalamnya. Nah, sehingga membuat jurang semakin dalam antara gereja Katolik dan Luther. Akhirnya Luther yang kemudian bergabung dengan kelompok kerajaan ataupun kaisar, akhirnya didukung oleh kaisar dan beberapa bangsawan. Karena apa? Mereka ada juga yang punya tujuan atau punya intensi politik di dalamnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal-awal Luther itu bahasanya baik. Dia hanya memprotes kalimat itu supaya tidak disalahpahami umat. Tetapi kemudian pelin-pelan kalimat-kalimat yang dia buat, bahkan surat-surat yang dia kirim ke Roma yang ditujukan kepada Paus,
Bahkan salah satunya di dalamnya dia mengatakan Paus adalah antikristus. Ketika dia menuduh Paus atau menyalahkan Paus atas pernyataan Tetzel, disitulah akhirnya pada Januari 1521 keluarlah bula, ya, exsurge domine. Di dalamnya menyatakan bahwa 41 tesis Luther atau curhatan hati Luther itu sesat. Nah, Bapak Ibu, mulai dari itu dia bertemu dengan 3 orang bangsawan. Di sana ada Melanchthon, ya, di sana ada Van siapa namanya ya. Ada 3 orang, mereka adalah bangsawan semua. Ada yang tentara, ada yang apa namanya punya kedudukan di dalam kekaisaran. Lalu 3 orang itulah mempengaruhi apa yang kemudian diajarkan oleh Luther. Misalnya mereka tadi menghapus tentang mendoakan arwah, menghapus tentang Rabu Abu, menghapus tentang Kamis Putih, menghapus tentang memperingati Hari Raya Orang Kudus pada kalender liturgi mereka. Kemudian menghapus puasa Prapaskah. Yang lain lagi, menghapus semua yang sekiranya mendukung doktrin ajaran iman Katolik. Misalnya, menghapus tentang infalibilitas Paus, menghapus tentang bahwa Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Maka Martin Luther mengatakan tidak ada satupun gereja yang kelihatan yang didirikan oleh Kristus. Itu gereja hanya dalam bentuk umat saja, bukan gedung, bukan suatu perkumpulan yang kemudian itu disebut sebagai gereja. Atau dalam konteks ini, Yesus Kristus tidak melembagakan gereja. Inilah sebab musabab ajaran penolakan terhadap arwah. Mulai dari Martin Luther, bukan Alkitab. Nah, untuk sebagai penutup, supaya dilanjutkan, yang sering dikutip itu Bapak Ibu, dalam 1 Samuel dan juga dalam kitab Keluaran, tapi di sana tidak berbicara mengenai mendoakan arwah. Tapi di sana berbicara soal memanggil arwah dan meminta petunjuk. Itu beda. Itu beda sama sekali. Maka Bapak Ibu, sebab musabab penolakan itu bukan dari Alkitab sendiri. Yang sering mereka kutip itu, mereka preteli semua itu. Mereka ubah-ubah artinya. Itu kan memanggil, beda dengan mendoakan. Atau berdoa bersama para kudus yang sudah diselamatkan. Di kitab Wahyu kan jelas di situ, para kudus berdoa siang dan malam. Ya, bahkan dikatakan, maka naiklah asap dari kemenyan itu. Itulah doa para kudus. Di situ kan jelas bahwa para kudus berdoa. Tentu saja orang kudus itu sudah selamat. Ngapain mereka berdoa? Berdoa juga untuk kita yang adalah satu persekutuan dengan mereka. Jadi tidak benar kalau mereka mendasarkan kitab suci untuk menolak mendoakan arwah. Seharusnya memakai argumentasinya Martin Luther dan kawan-kawan. Atau bersama Kaisar Maximilian, Melanchthon, dan kawan-kawan. Itu dasarnya, bukan kitab suci. Begitu kira-kira Bapak Asayake Channel. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bang Gias. Ya, sempat melanjutkan tadi yang dari Bang Perisai Rumah. Silakan Bang Perisai Roma. Lanjutkan yang tadi terpotong, terlempar Bang. Ya, siap. Wah, sekali lagi saya mohon maaf untuk sekalian karena tiba-tiba teknis terlempar tadi karena akhir-akhir ini hujan lebat di daerahku ini. Nah, jadi terima kasih juga atas pelengkapan dari saudara kita Legias Official. Bahwa benar, jika mereka ingin menolak praktek yang sudah kita bela ini, mereka harus mendasarkan kepada argumen-argumen manusiawi dari Melanchthon, dari Luther, dan dari Maximilian yang notabene itu bukan merupakan ajaran Alkitab. Mari kita lanjutkan. Nah, dengan penegasan dari Bung Gia itu, bahwa tibalah kita di posisi final tentang posisi orang kudus itu, sesungguhnya mereka bukanlah mayat atau bukanlah orang mati, melainkan mereka sudah bersatu dengan kekekalan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang dasar Alkitabiah yang keliru, bukan keliru ya, yang kurang tepat yang mereka gunakan. Nah,
Tadi seperti yang saya sempat jelaskan di bagian awal atau di sebelumnya, dasar biblis yang mereka gunakan ini berada di dalam perikop yang utuh dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 yang konteksnya Rasul Paulus hendak mengajarkan umat di Efesus sebagai gereja yang sedang berjuang untuk berperang secara rohani. Maka jika ini peperangan rohani, ini adalah peperangan antara yang baik melawan yang jahat secara spiritual. Dan musuh dari segala hal-hal spiritual, bahkan juga mengancam fisik, ia adalah iblis, bapa dari segala pendusta. Nah, untuk melawan itu, Rasul Paulus di dalam ayat 10 sampai dengan ayat ke-17 itu menggambarkan analogi tentang perlengkapan perang para prajurit Romawi, yakni seperti ikat pinggang, baju sirah, kasut, pelindung kaki, perisai, ketopong atau helm, dan juga pedang. Nah, mengapa Rasul Paulus mengambil gambaran tentang baju perangnya serdadu Romawi dalam hal ini? Karena konteks historis waktu itu dia sedang berada di dalam penjara, dalam dia membela atau dalam mewartakan Sang Kristus yang bangkit. Nah, dengan analogi terdekat itu dia juga mau menggambarkan seperti itulah perlengkapan juga yang perlu digunakan oleh gereja di Efesus atau orang percaya atau kita gereja dalam melawan segala tipu daya setan. Nah, setelah menjelaskan atau menguraikan tentang perlengkapan rohani itu, yang tak lain ialah ikat pinggang itu merupakan suatu iman dan juga hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari unsur-unsur spiritual, Rasul Paulus menutup segala sesuatu itu dengan ayat ke-18 ini, yakni dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi senjata paling final dalam rangka melawan segala tipu daya iblis itu adalah doa bersama. Maka doa adalah senjata paling terakhir atau merupakan senjata paling puncak. Maka meski Rasul Paulus sudah memerincikan 6 jenis senjata yang tadi, ia pun menambahkan satu senjata yang sangat penting dari semuanya itu, yakni doa.